Jadi kejadian itu sudah berlangsung, tapi cuma saya melihat panggung itu berantakan, jadi sudah tidak ada backdropnya lagi, tidak ada panggungnya lagi, panggungnya sudah berantakan begitu. Dan aneh bener, di tempat kalau datang kan pasti ada absen itu atau selamat datang atau gimana, itu semua sudah berantakan, jadi sudah diambilin pin-pin, diambil. Kemudian kalau kita datang di suatu pertemuan kan ada meja terus datangan itu sudah nggak ada, karena saya datangnya jam 11. Nah, jadi sudah itu sudah berlangsung, jadi saya hanya mendengar dari ceritanya, dan saya juga melihat gambarnya. Kedatangan itu sangat tiba-tiba dan sangat brutal. Polres Metro Jakarta Selatan turut tangan terkait kasus pembubaran diskusi di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Polisi sudah berhasil mengidentifikasi 10 pelaku dan kini sedang dilakukan pengejaran. Proses pencarian sedang dilakukan oleh petugas di lapangan. Sebelumnya terjadi pembubaran diskusi di Aspara di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa itu, massa yang tidak dikenal bertindak anarkis, memporak-porandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mic, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Acara itu sejatinya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh dan aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hadir beberapa narasumber lainnya, yaitu Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, dan beberapa lainnya. Memang sejak pagi sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun para narasumber mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. Acara bahkan belum dimulai, tetapi massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik isinya. Karena ini undangan ini sebetulnya undangan yang sudah sangat biasa yang dilakukan oleh FTA. FTA itu Forum Tanah Air. Forum Tanah Air itu adalah forumnya diaspora. Diaspora itu orang Indonesia yang menetap di negara-negara. Jadi setiap pertemuan pertemuan ini sebetulnya pertemuan silaturahmi, biasanya kita adakan kalau halal habis Lebaran begitu. Nah, ini kebetulan para diaspora sedang pada di Indonesia, pengen ketemu dengan tokoh-tokoh nasional, pengen menanyakan bagaimana situasi negara ini diskusi kebangsaan. Sama sekali sebetulnya tidak ada unsur-unsur politik yang seperti apa gitu, tapi ini adalah silaturahmi. Mereka ingin tahu keadaan Indonesia sekarang seperti apa, apalagi kita kan menghadapi mau ada perubahan kepemimpinan negara, dan ini selalu dilihat di 5 benua, dan selalu jadi streaming di seluruh dunia itu ada 5 benua, jadi ada 22 negara. Jadi ini terekam di 22 negara. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka tindak pidana perusakan dan pengeroyokan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. 2 orang tersebut merupakan bagian dari massa yang membubarkan secara paksa acara diskusi oleh Forum Tanah Air. Meskipun sudah melaporkan bahwa ada 2 orang yang tersangka, namun netizen masih mempertanyakan keakraban polisi dengan para perusak tersebut. Pasalnya, tindakan anarkisme tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kenapa polisi tidak langsung menangkap orang-orang tersebut? Alhamdulillah untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Jadi berjalan dengan baik. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di depan. Dan melakukan pengerusakan. Ya, betul. Pak Kapolsek izin, Pak Kapolsek, artinya penyelenggaraan kegiatan dialog itu tanpa tanpa memberitahukan ke pihak kepolisian setempat atau seperti apa? Betul. Jadi setahu kami bahwa kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tidak ada pemberitahuan ke kami. Polda Metro Jaya mengatakan, tim gabungan polisi telah menangkap 5 orang dari kejadian tersebut. Meski telah menangkap 5 orang, aksi pengeroyokan dan perusakan itu diperkirakan dilakukan oleh 30 orang. Mereka memasuki tempat diskusi secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap 3 orang peserta diskusi hingga satpam hotel. Para pelaku kemudian menghancurkan proyektor meja, gelas, hingga banner yang digunakan dalam acara di ballroom hotel tersebut. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka dan luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun. Silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan?
Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Sebelumnya, aksi premanisme tersebut terjadi dalam diskusi dengan agenda silaturahim kebangsaan diaspora di luar negeri bersama tokoh dan aktivis nasional. Kegiatan itu akhirnya urung terselenggara karena aksi pembubaran paksa. Belum jelas apa alasan kelompok tersebut membuat kegaduhan di forum. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsudin, mengatakan kelompok itu sudah ada di depan Hotel Grand Kemang sejak pagi. Din menyampaikan di lokasi terdapat polisi yang sedang bertugas, namun polisi tidak terlihat berupaya menghadang para pengacau.